sertifikat yang melengkapi, kita sudah terberdaya, kita sudah percaya bahwa perunggu itu adalah emas yang asli. Saya sedikit menanggapi perihal Maduda keren ini, Kiai. Monggo. Nah, di sini Bang Duda, yang perlu kita suarakan itu dalam arti Nahdlatul Ulama, saya sebagai pengikut Nahdlatul Ulama tidak terima apabila ada habaib yang mengaku cucunya Kanjeng Nabi. Titik. Bahkan di situ diperjelas dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu terdiri dari beberapa elemen organisasi agama, termasuk LDI ada, Muhammadiyah ada, itu ketuanya itu mengatakan bahwa duriahnya habaib kepada Kanjeng Nabi sudah terputus, tidak ada, itu titik. Kalau terkait Timur Tengahnya, kita tidak masalah, Mas Duda. Jadi apa itu Timur Tengah, apa itu Afrika, apa itu Palestina, itu semua saudara. Jadi yang kita permasalahkan intinya, pokok permasalahannya adalah habaib yang mengaku cucunya Kanjeng Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk contoh sebagai barometer ukuran kita, perbuatan dan perkataannya itu sangat sudah tidak sesuai sama sekali, melenceng jauh. Kalau perkataan dan perbuatan itu tidak habaib saja, Gus-gus itu ya juga banyak yang melenceng, tetapi dia tidak mengatasnamakan duriannya Kanjeng Nabi, cucunya Kanjeng Nabi. Lalu malah lebih diguyu kalau orang Gus itu mengaku cucunya Kanjeng Nabi, wong mukanya sudah tembem, hidungnya pesek, kok ngaku cucunya Kanjeng Nabi. Kalau habaib karena juga hidungnya mancung, bahkan wajahnya itu tampan-tampan, lah kita terpesona, kita lupa daratan bahwa dia mengatakan saya cucunya Kanjeng Nabi. Itu banyak yang percaya bahwa di situ terkait masalah kiai, masalah habaib, itu kan yang diajarkan keagamaan. Mereka mengatakan bahwa semua agama Islam itu baik, tetapi Habib itu apa yang dibicarakan perbuatannya melenceng, begitu loh. Udah. Jadi kita itu sedikit banyak seperti pasir, kita akan buat bangunan itu disaring, yang halus nanti untuk apa, yang kasar untuk apa. Nah, Habib ini sama sekali tidak ada halusnya. Semua kasar apa perbuatannya dan perkataannya. Bahkan mereka menjual-jual duriannya Kanjeng Nabi. Rambut dimasukkan air dijual. Parfum katanya ini dari sana, dari negara Arab, bahkan dari Mekah sana. Padahal itu buatan Cirebon, buatan Tangerang. Katanya diimpor dari Arab. Nah kita kan banyak dituduh. Begitu Bang Duda. Jadi kita di sini tidak terima itu terkait habaib yang mengatasnamakan cucunya Kanjeng Nabi. Titik. Terima kasih. Kita kembali kepada Indonesia, surganya barang KW. Ya oke Host, teman-teman semua, saya tidak ingin terlibat dalam perbedaan ini. Terima kasih saya sudah diterima. Sama-sama, sehat selalu ya Bang ya. Ya, amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Gusli, ada kesimpulan Gusli, singkat, padat, jelas dan mematikan. Kalau jengking tapi aja. Ada? Yang pasti gini, yang pasti sebenarnya banyak kok. Orang seperti Pak siapa itu tadi, Duda keren tapi. Ya, Duda keren. Sebenarnya banyak orang yang menjadi penengah susah dalam polemik ini. Banyak jelas. Cuman yang intinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Poro Yai.
Ini yang juga sebentar Pak Ruju, tahan dulu. Kita kembalikan ke Agus Kuprit biar dilanjutkan dulu. Sabdonya. ya Monggo. Ya, sebenarnya kan gini, sebenarnya Indonesia itu aman-aman aja. Siapapun mereka, orang yang datang, apalagi dari kalangan habaib, datang di Indonesia membawa agama Islam. Nah, walaupun membawanya itu ketinggalan lah, bahasanya bisa dibilang ketinggalan. Tapi ya gimana ya, ketika bentuk narasi-narasi ini bermunculan karena ulah siapa sendiri gitu loh. Kan ulah mereka sendiri yang membuat orang-orang pribumi itu bangkit, bahkan membuat orang-orang pribumi itu nggak tega akan nasib Indonesia ini ke depan. Itu loh. Ya, saya rasa cukup dulu. Ada lagi? Ya. Sudah. Oke, kita sambut Habib TikTok. Hanya di Indonesia ada Habib main TikTok. Enggak ya, semuanya ya. Ya, Beb, Fadal Beb, ada pertanyaan atau pernyataan? Ya sedikit sih dari saya yang Habib palsu ini kan. Barang KW itu memang harus disiarkan, harus dipromosikan sebanyak-banyaknya agar yang KW kelihatan menjadi asli. Walaupun bukan asli, tapi yang penting keyakinan para rakyat itu seolah-olah asli, seperti itu. Jadi ini tugas kita sebagai umat manusia yang menginjakkan kaki di tanah Nusantara untuk berpikir, untuk mengandalkan hati nurani dan pikiran untuk memilih mana yang hak dan mana yang batil, seperti itu. Terima kasih. Habib berarti jualan barang KW ya Habib? Kalau saya tidak jualan barang KW, masalahnya jenis barang itu bisa dipegang. Kalau saya jualan asap KW. Oh, jualan asap KW. Ya, yang orang Indonesia sekarang ini sudah pintar-pintar dan cerdas-cerdas, Bib. Oke. Intinya jangan mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Jadi kalau jual barang ori ya ori aja, jangan dicampur dengan barang-barang KW. Buat kalian yang memang ingin mencari barang KW dimanapun ada dijual, tapi kalau barang yang ori pastikan beli di outletnya. Oke, ada lagi Habib TikTok? Sudah tidak ada? Tidak ada, terima kasih. Oke. Mohon izin saya turunkan ya. Oke, terima kasih. Ayo, semangat Habib TikTok. Insya Allah. Oke, ada lagi siapa yang mau naik untuk menyampaikan pesan-pesannya atau menyampaikan pengalamannya bagaimana selama mengoleksi produk-produk yang KW. Kembali kepada Indonesia surganya barang KW. Silakan yang mau naik ya. Oke Pak Ruju, sembari kita nunggu. ya Ini saya prioritaskan untuk muhibin ya, atau siapapun yang bernarasi. Monggo naik ke atas. Monggo Pak Ruju. Nah, begini Kiai. Jadi pentingnya kita artinya bekerja sama antara ulama dengan umaroh itu sangat penting sekali. Jadi apa yang tidak diselesaikan bisa diselesaikan oleh ulama, insya Allah bisa diselesaikan dengan umaroh atau pemimpin pemerintahan. Contoh, kita punya Gang Doli. Doli itu komplek terbesar se-Asia. Para kiai hanya mendoakan supaya komplek itu bubar. Penduduknya di situ semua gudikan, wajahnya semua jelek, ternyata malah mulus-mulus, malah cantik-cantik, lebih dikenal. Tetapi dengan adanya umarok pemimpin kita yang tegas memberi surat erek Doli bubar, doak, alhamdulillah bubar. Di Tulungagung itu ada komplek Mujang dengan komplek Munut. Para kiai di Tulungagung juga berdoa supaya apa? Komplek lokalisasi itu dibubarkan segera, meresahkan masyarakat dan sebagainya.
Itu tidak bisa, Kiai, karena di situ yang lebih berwenang adalah umara, pemimpin. Nah, ini suatu contoh apabila habaib-habaib itu kalau sudah ditangani dengan umara pemimpin, dia membuat surat intinya bahwa Habib itu bukan duriannya Nabi. Habib itu dilarang keras untuk memberi istilahnya dakwah-dakwah di luar dan sebagainya. Tanda tangannya rek-rek cetok, mungkin ya sangat mereda sekali. Jadi kalau kita sesama umat muslim itu tidak bisa, Kiai. Jadi karena apa? Karena kita juga menjaga persaudaraan. Kalau orang diberitahu secara halus, ya kan, dibina. Tapi kalau sudah tidak bisa dibina, apa jadinya? Ya dibinasakan. Nah, itu harus dihapus. Dihapus, tidak ada habib-habiban, itu lebih bagus. Jadi semua itu kan, habib itu kan gelar. Seperti haji itu yang ada ya hanya di Indonesia. Jadi orang Indonesia datang ke Arab, datang ke Mekah, menanyakan Habib. Dia tidak tahu apa itu Habib. Nah, dia bingung karena apa? Gelar itu tidak ada di Habib sana, di Mekah sana. Haji, apa haji? Dia tidak tahu karena gelar itu yang ada. Habib itu yang membawa Belanda kepada masyarakat Indonesia. Nah, itu lebih baik lagi kita memberi pemasukan kepada pemimpin-pemimpin kita yang di atas, baik Nahdlatul Ulama, khususnya MUI, untuk bekerja sama dengan umara, dengan pemimpin. Siapa pemimpin yang berwenang? Menteri Agama. Kalau sudah Menteri Agama mengatakan, membuat surat, intinya bahwa yang dikatakan tidak benar, apa yang harus ada kajian-kajian yang lebih luas. Rata-rata stempel cetok, bubar, diedarkan ke seluruh. Jadi dalam polemik ini tidak semudah dengan kasus-kasus yang panjenengan sampaikan. Karena pemerintah pun juga melihat bahwa di akar rumput ini masih banyak urean, artinya ada yang pro, ada yang kontra. Kalau kemudian diambil keputusan sepihak akan menjadi malapetaka. Kita terus saja menggaungkan suara kebenaran, insya Allah Allah yang akan menyampaikan. Jadi saya tambahkan, Pak Ruju benar sekali apabila umarok dan ulama ini bersatu. Namun ada satu hal yang ketinggalan Pak Ruju kalau menurut saya. Siapa itu? Pengusaha. Jadi ada pengusaha, ada umarok, ada ulama. Ini adalah kekuatan yang tak akan terkalahkan. Ulama yang membawa agama, umarok yang membawa kebijakan, dan pengusaha yang membawa duit biar nggak dirampas sama Habib. Oke, kita kembali kepada Indonesia, surganya barang KW. Sembari kita nunggu yang mau naik, ada pernyataan, ada pertanyaan. Ini ada tamu, kita naikkan dulu. Bang Ian Kasela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat. Oke, Bapak ini selaku pecinta barang KW atau pecinta ori walaupun belum punya, Pak? Menarik, sangat menarik. Silakan, Aku Pak. tadi nyimak. Saya tadi nyimak ya, Mas ya. Ya. Barang KW dengan ori. Sebenarnya lucu ya kejadian-kejadian di berandaku ini muncul masalah Balawi gitu kan. Kalau kita kan secara ini ya Mas ya, kita kan dikasih akal tuh, dikasih akal. Coba mari kita merenung sejenak. Coba kita amati Mas kalimat-kalimat yang pernah saya dengar kan. Kita itu dari mana, sekarang di mana, Mang neng kene yo. terus pulangnya nanti lewat mana kan gitu. Halo?
Iya ya, lanjutkan. Nah, sebelum turun ke dunia, kita ini kan ada yang namanya keturunan, ada yang nama turunan. Kalau keturunan berasal dari ibu bapak. Turunan itu yang ditiup. Yang ditiup. Yang ditiup punya sifat, yang keturunan ibu bapak punya sifat. Yang ibu bapak itulah manusia. Sifatnya ajib, ria, takabur, sombong, hasut, fitnah, tamak, loba, dan sebagainya tuh. Itu manusia. Sedangkan yang ditiup punya sifat amanah, sidik, amanah, tablik, sidik, patona. Sidik, amanah, tablik, fatona. Ya, rasanya gitu. Itu sifat Rasul. Karena kita turunan, karena ditiupkan turunan tuh. Sifat itu ada pada diri kita. Ada di dalam diri kita. Dia halus. Kalau kita bicara nasab, keturunan. Jelas keturunan tadi sifatnya ajib, ria, takabur, sombong. Padahal jelas tuh, kamu itu berasal dari air yang hina. Sudah sekolah tinggi, pakai dasi, sudah menjadi pejabat, atau merasa paling pinter, sombong yang terjadi. Pantang kelintasan, pantang kerendahan terjadi pada diri kita. Jadi manusia itu seharusnya kan manusia itu budaknya ruh. Ini kebalik. Ruh jadi budak manusia. Ironis sebenarnya ini. Sedih saya dengarkan. Logika aja ya, logika. Sudah hampir 1.500. Hari gini masih ada yang percaya dengan barang KW. Aduh maaf nih mas, hujan deras tempatku nih. Oh siap, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Halo. Ada lagi Bang Ian Kasela? Bang Ian Kasela atau Bang Ian Kesela ini? Oke, terima kasih ya Bang ya. Kita antarkan. Oke, terima kasih sudah mampir Bang. Lain kali mampir lagi. Hujan ini mas. Hujan saya masang handset nih. Oh gitu, siap. Iya. Oke, jadi pesan moralnya apa Pak untuk generasi yang akan kita warisi kepada mereka? Ya pesan moralnya gini ya, mas. Kita kan kalau di Jawa, kita kan punya ajaran leluhur ya. Sedulur papat, libo pancer. Itu nggak ada ubahnya itu. 4 anasir di dalam tubuh kita, itu yang berasal dari orang tua tadi, kedua ibu bapak Bang, kita. pakai bahasa yang sederhana saja Bang, biar yang di bawah sama Gus Kuprit ini tidak bingung. Aduh. Ya, pakai bahasa yang sederhana, bisa kan disederhanakan? Oh, Langsung boleh. pada tindakan yang nyata aja buat mereka yang masih suka dengan barang-barang yang KW. Itu aja Bang, pesannya apa? Ya pesan moral ya ke generasi ke depan. Soalnya pas gini loh mas, kalau kami di Sumatera nih langka yang barang KW.
Ini kena muncul aja di berandaku, sangat langka. Langka, bener-bener. Sumatera langka ini. Oke, ini. Kalau nggak tobat, Pak Alawi akan dibully sampai kiamat. Betul itu? Betul. Betul. Oke, Lah, hari berarti ini- kita hanya menunggu kejujuran. Menunggu suara kejujuran keluar dari mulut mereka yang sekarang mengaku sebagai emas. Padahal mereka adalah perunggu yang tak pernah berubah menjadi emas. Lah, logika sekarang gini Mas ya, logika. Mereka tuh kan riak dengan keturunan-keturunan gitu kan. Sekarang gini aja Mas, berarti kan sifat manusianya itu selalu muncul dalam dirinya. Yang dipakai itu sifat manusia. Manusia Ya kan itu jelek memang- loh Mas. Ya kan memang Habib ini manusia, gimana itu? Loh, manusia itu kan ya gini loh Mas, maksud saya gini loh. Sifatnya tuh jangan dipakai. Jangan dipakai sifatnya tuh Mas. Terus pakai sifat apa dong mereka? Ya pakailah ya sifat yang seharusnya sifat turunan. Kalau memang benar-benar mereka itu ori, bukan KW. Kita kan bisa nilai loh. Kita kan Betul. bisa menilai. Jadi memang pada intinya bahwa hanya kejujuranlah yang layak membuktikan mereka benar keturunan. Artinya mereka ini benar-benar cucu asli atau cucu palsu. Begitu ya? Selagi beliau, ya Mas ya, selagi mereka itu menggunakan sifat manusia, dia tidak akan tobat. Susah. Karena dia nggak paham ya, mungkin nggak paham. Maaf, bukan saya sok paham, maksudnya kan dia kan selalu menonjolkan tuh sifat-sifat mereka, bukan sifat yang sifat turunan. Kalau masalah casing nih Mas, jangan khawatir Mas. Sampean nggak akan sesat, semuanya nggak akan sesat. Kalau kita meninggalkan tubuh kita, jangan khawatir, nggak sesat nggak, tetangga akan ngantarkan ke kuburan. Dijamin nggak akan sesat. Tapi masalahnya gini Mas. Yang punya jasad, tahu nggak alamat jalan pulang? Itu persoalannya Mas. Oke, betul sekali. Jadi kalau saya menyimpulkan pesan moralnya adalah untuk menentukan pilihan tentang batin kita, tentang jiwa kita dalam menapak jalan spiritual ini harus mencari yang original, begitu ya? Ya iya lo Mas, gimana lo? Jadi kemudian tinggalkan semua barang KW. Ya, Kalau untuk Asli. budaya, untuk berias saja, untuk kebutuhan doer tak akan jadi masalah. Oke, ada lagi Bang? ya, monggo matur suwun. Matur nuwun Bang nggih, semangat terus. Nggih. Jangan lupa berdoa Bang ya. Amin. Amin. Aku tak mundur ya Mas ya. Nggih. Ada lagi Bang? Oke, saya antarkan turun. Yang lain monggo. Yang mau menarasikan, mempertanyakan